يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وزينها للناظرين وحفظها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والصلاة والسلام على نبينا نبي الهدى الذي يهدي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas suatu artikel yang ditulis oleh seorang penulis yang sepertinya adalah akhwat dari Arab sana, dengan judul Ihfaz qalbaka waqtal azimat. Jagalah kalbumu di waktu masa-masa fitnah, atau di waktu betapa sulitnya hidup ini. Jadi artikel ini artikel tentang nasihat, mau'izah dan tazkiyatun nufus yang insyaallah bermanfaat untuk saya dan juga para pendengar sekalian di kajian live streaming ini. Disebutkan oleh penulis yang sebelumnya saya katakan, saya umumkan bahwasanya dipersilakan bagi ikhwan atau akhwat yang ingin bertanya falyatafaddal, baik bertanya di komentar Facebook atau di grup WhatsApp info dakwah kami, insyaallah akan saya bacakan. Dan dua penanya dari semua itu yang kami pilih insyaallah akan mendapatkan hadiah berupa sarung dan juga kitab. Kemudian akan ada pertanyaan insyaallah ta'ala, kuis untuk siapapun yang ingin menjawabnya. Kuis ini sangat mudah insyaallah, yaitu menyebutkan terjemahan dari kalimat yang mudah insyaallah, dan saya akan membacakan beberapa kali di kajian ini kuis tersebut kalimat apa yang perlu diterjemahkan, mudah insyaallah, yaitu kalimat yang ada di artikel yang bisa antum buka di website yang sudah saya sebarkan, ya, di link di Facebook, ya, atau di link yang di kajian ini sudah tertera insyaallah. Di sini ada kalimat di paragraf, saya sebutkan nomor paragrafnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paragraf ke-6. Cukup tulis terjemahan dari kalimat mahma fa'alal kuffaru wasyayatin fa innahum lan yastati'u
fatha husuni qalbik walakinnaka anta taftahuha lahum in asa'ta amalak. Itu saja. Terjemahkan kalimat itu, maka jika Anda terpilih sebagai penerjemah yang terbaik, maka insya Allah akan mendapatkan buku tentang adab dan akhlak seorang muslim cukup tebal, ratusan halaman. Ya, jadi dari kalimat mahma fa'alal kuffaru wasyayatin fa innahum lan yastati'u fatha husuni qalbika walakinnaka anta taftahuha lahum in asa'ta amalak. Itu saja kelas. Ya, itu saja paragraf ke-6 dari artikel ini, ya. Baik, kita mulai kajian ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh penulis, akhil muslim, ukhtil muslimah. Wahai saudaraku muslim, wahai saudariku muslimah. Penulis mendahulukan khitab untuk perempuan. Ya man amanat billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Wahai siapa perempuan yang beriman kepada Allah Ta'ala sebagai Rabb dan Islam sebagai agama dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Wa ya man yuwahhidullaha wa ya'buduh. Duhai siapa yang bertauhid kepada Allah Ta'ala dan menyembah Allah Ta'ala. Hal anta fi hayratin min amrik. Apakah kamu sedang berada dalam keterbingungan pada urusanmu? Hal anta khaifun ala sihhatika wa sihhati abnaik. Apakah engkau sedang khawatir akan kesehatan dirimu dan juga kesehatan anak-anakmu? Hal anta takhsha ala amwalik. Apakah engkau takut akan hartamu? Hal anta mutaraddidun fi sahbi amwalika aw tarkiha. Apakah engkau dalam kebimbangan atau ragu untuk mengambil hartamu atau meninggalkannya? Ya, kadang-kadang sebagian dari kita punya tabungan di rekeningnya di bank. Ya, bingung mau keluar apa enggak ya? Mau narik duit atau enggak ya? Gitu, ya. Hal anta muhtar, hal taknuzuz dhahaba aw la. Apakah kamu sedang bingung memilih apakah menyimpan emas atau tidak? Ya. Hal tash'uru anna hunaka man yudabbiru lakal makaid. Apakah kamu sedang merasa bahwasanya di sana ada pihak yang sedang mengatur makar-makar untukmu, wahal dan beragam pertanyaan bertubi-tubi di benakmu. Maka dikatakan oleh penulis di sini, innani a'tabu 'alaika katsira syu'uraka bil hayrah. Aku mengkritisi dan mencela terhadap dirimu banyak hal, ya, dari syu'uraka bil hayrah, perasaan kebingunganmu itu. Limadha hadha syu'uru wa anta mu'min? Kenapa ada syu'ur ini, perasaan ini, sedangkan antum itu mukmin, Anda itu beriman? Ya. Alam taqtadi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyarihi 'ala al-mahajjatil bayda'i hatta tarakana 'alayha wadihatan bayda'a naqiyatan. Apakah kamu tidak beriqtida, tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sirah beliau, perjalanan beliau yang di atas hujjah dan dalil yang begitu terang. Hatta tarakana 'alaiha wadihatan bayda'a naqiyatan. Sampai Rasulullah meninggalkan dengan sirahnya beliau itu, semua itu begitu jelas, terang dan jernih. Laqad waddaha lana ma'alim as-siratil mustaqim. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita yaitu tanda-tanda siratul mustaqim, rel-rel siratul mustaqim. Falimadza tabhathu bil hululi yumnatan wa yusrah.
Lalu kenapa engkau mencari jalan keluar ke kanan dan ke kiri? Wala yazighu 'anit tariqil mustaqimi illa halikun. Sementara tidak akan ada yang menyimpang dari jalan yang lurus kecuali orang yang hancur, orang yang bakal hancur. Wala yazighu 'anha illa halik. Maka ya khawas sekalian rahimakumullah dan akhwat, perlu diketahui kita memiliki syariat Allah Ta'ala. Kita memiliki Al-Quran dan As-Sunnah. Kita memiliki para ulama Rabbaniyun. Yang dengan itu semua kita dapat mendapatkan dan meraih petunjuk untuk berada di Siratul Mustaqim di masa-masa fitnah seperti sekarang ini. Kemudian akhil muslim, laqad bayyana lana dinuna, dan insyaallah kita tidak membaca semua dari kata-kata di artikel ini ya. Karena artikel ini pertama sangat panjang. Kedua ada beberapa hal yang aham, yang paling penting, dan ada yang tidak sepenting sebelumnya. Maka tidak semuanya kita baca insyaallah. Dan Anda ingatkan kuis ini adalah yaitu terjemahkan secuplik kalimat di paragraf ke-6 dari artikel ini. Artikel ini bisa antum lihat di link yang Anda sebarkan di Facebook. Kalimat paragraf nomor 6, mahma fa'al kufar wa syayatin fa innahum lan yastati'u fatha husuni qalbika walakinnaka anta taftahuha lahum in asa'ta amalak. Itu saja, terjemahkan pendek insyaallah. Silakan mau bertanya kepada ahlul ilm atau siapa untuk menerjemahkan, silahkan nyontek, tafadhol. Dijawab di komentar Facebook, maka insyaallah nanti akan ada pilih siapa yang berhak mendapatkan kitab. Kemudian dikatakan oleh penulis, laqad bayyana lana dinunal hanifu jami'a umuri hayatina. Agama kita yang condong kepada hak dan kebenaran itu telah menjelaskan kepada kita semua urusan kehidupan kita. Naumina wa yaqdhatina, dari tidurnya kita baca apa sebelum tidur dan menghadap kemana tidurnya. Ya, itu sudah diatur. Wa yaqdhatina, dan juga bangun tidur diatur. Ya, sekarang kita lihat banyak orang-orang di media sosial dari yang tidak belajar agama, walaupun mereka alhamdulillah salat lima waktu, tetapi di masa fitnah seperti ini mereka tidak merujuk diri dan kalbu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari solusi hanya dari makhluk, dari pemerintah. Mereka bertubi-tubi mensyiarkan agar terjadi lockdown dan seterusnya, menekan pemerintah. Dan mungkin menurut mereka itu solusi terbaik, dan mungkin secara logika itu solusi terbaik. Tapi mungkin pemerintah memiliki konsiderasi lain. Lalu mereka bergantung pada apa yang namanya lockdown. Sementara apa yang ada terjadi di sekarang itu ketidaksadaran banyak di orang. Sekarang saya beri contoh jemaah sekalian. Kalau tadi malam ya saya menerima ada tamu dari di antara tim saya atau murid saya untuk memberikan recorder. Saya tanya ke mereka, kalau di perumahan ini maka memang sudah terjadi lockdown, yaitu portal ditutup, hanya warga di perumahan ini saja, di komplek ini saja yang boleh masuk. Kalaupun ada orang luar misalnya antar paket atau apa itu bisa, tetapi memang dari awal sudah di dua jalan itu sudah semuanya di portal. Yang satu terkunci permanen, yang satu masih bisa dibuka. Tapi ya, alhamdulillah jadinya tidak ada yang lewat di sini, alhamdulillah. Nah, tetapi ketika Anda tanya tadi malam ke salah satu ikhwan tim kita, bagaimana keadaan jalan-jalan di area Cilangkap? Maka kata tim kita, rame. Malam hari ramai sebagaimana biasanya, orang-orang pada jajan di mana-mana, semuanya. Mereka tidak sabar. Sementara banyak dari mereka itu menuntut pemerintah untuk bergegas agar terjadi lockdown. Sekarang kesadaran mereka sendiri mana? Bagaimana mau terjadi lockdown sementara mereka sendiri tidak sadar akan hal itu? Ya, sebenarnya kembali ke kesadaran kita, yaitu taat kepada waliul amri misalnya. Itu masih belum. Banyak dari kita masih belum kemudian pakai logika ini itu. Sebenarnya syariat sudah mengatur itu semua, taat pada waliul amri dalam masalah-masalah seperti ini. Namun banyak orang
mereka lebih berpihak kepada hawa nafsunya dan kepentingan dirinya, dan kemudian berpikir ini itu, dan tidak kemudian merapatkan diri menuju Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi sehingga kalbunya semakin tenang. Naumina wa yaqdhatina, Islam telah mengatur tidur kita bagaimana, saat bangun baca apa, dan kemudian apa yang layaknya dilakukan. Wa aklina wa syurbina, dan juga makannya kita bagaimana diatur, minumnya kita bagaimana diatur. Wa nikahina wa tarbiyati abnaina, nikahnya kita diatur, sampai ada kitabun nikah dalam fikih atau bab an-nikah, berisikan rangkaian faedah-faedah berkaitan dengan hukum-hukum nikah dan rinciannya, juga hadis-hadis atau ayat berkaitan dengannya. Itu panjang bab nikah itu, kitabun nikah. Wa tarbiyati abnaina, tarbiyatul usrah, mendidik keluarga, anak-anak, itu semua juga ada peraturannya dalam Islam. Wa tadbiri amwalina wa hajatina wa tijaratina, dan juga mengatur harta kita dan kebutuhan-kebutuhan kita, juga perdagangan-perdagangan kita. Hal ini kalau kita misalnya mau melihat di hakikat kenyataan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, kaum muslimin yang Allah Ta'ala cintai dan rahmati, dari sektor pedagang saja banyak dari mereka sebelum tidak mempelajari apapun sebelum berdagang. Banyak dari mereka langsung nyebur padahal mereka tidak tahu ilmu syar'i tentang hukum-hukum dagang, dan ini hak terjadi. Akhirnya banyak dari mereka terjatuh pada perkara-perkara yang munkar dalam mentadbir harta dan juga tijarah. Wa sihatina wa maradina, dan dalam urusan kesehatan kita diatur oleh syariat Islam. Juga dalam urusan sakit kita diatur oleh syariat Islam. Wa ziyaratina wa hiwayatina, dalam urusan ziarah, ya, menziarahi orang sakit atau ziarah kubur, bahkan semua itu ada urusannya dalam Islam. Wa hiwayatina, dan juga hiwayah, yaitu hobi, apa yang biasa dilakukan dari hal-hal yang mubah yang dia sukai. Wa hubbina wa bughdina, cintanya kita dan bencinya kita itu diatur dalam Islam. Lam yatruk syai'an illa wa qad bayyanahu lana. Agama ini tidak meninggalkan sesuatu kecuali telah menjelaskan untuk kita bagaimana manhajnya dan sikapnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah melengkapi untuk kalian nikmat dariku, dan aku telah meridhai kalian untuk kalian Islam sebagai agama. Ikhwas sekalian rahimakumullah, disebutkan oleh penulis hafizahullah, inna ad-dina ya akhi laisa faqat ada as-salati was-siyami. Sesungguhnya agama itu, wahai saudaraku, bukan cuma menunaikan salat dan puasa. Agama itu bukan cuma menunaikan salat dan puasa, atau bukan cuma yang namanya agama infak. Coba sekarang banyak dari orang menganggap kalau yang namanya ngasih itu namanya apa? Amal. Jadi amal banyak dimutlakan apa? Infak, sedekah. Sementara hal-hal yang lain bukanlah amal. Sementara imatatul adza 'anit thariq, yaitu memungut rintangan di jalan, bukanlah amal. Amar ma'ruf nahi munkar bukanlah amal. Bahkan kadang-kadang nahi munkar bagi sebagian orang adalah sebagai pencetus perpecahan di tengah umat. Padahal nahi munkar, pada itu yang Allah Ta'ala perintahkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik umat itu justru yang saling amar ma'ruf nahi munkar, selain juga wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat di sini, agama bagi banyak orang itu yang penting cuman salat dan juga puasa. Ya, bal ad-dinu yadkhulu fi kulli hayatina wa 'adatina. Melainkan agama itu masuk ke segala kehidupan kita dan juga kebiasaan-kebiasaan kita. Wa hadzal fahmu alladhi ya'zilu ad-dina 'anil hayati min atharil ilmaniyati allati ghazat al-ummah al-islamiyah. Pemikiran atau pemahaman seperti inilah yang menjadikan agama itu termarginalkan dari kehidupan. Ini sebabnya adalah efek dari orang-orang ilmaniyin,
Ilmaniyah artinya sekularisme. Ya. Adapun ilmaniyun yaitu orang-orang sekuler. Ini efek sekularisme yang telah memerangi umat Islam. Maka ikhwah sekalian perlu diketahui bahwasanya sekularisme yang juga menggerogoti negeri ini baik dari pemerintahannya maupun dari rakyatnya, maka itu sebenarnya adalah pemikiran yang memusuhi dan mendiskreditkan serta memarginalkan syariat Islam. Ya, memarginalkan syariat Islam yang menganggap bahwasanya agama itu hanya terpatuk pada di antara dua tiang masjid. Adapun di luar masjid, maka itu sudah tidak usah pakai agama lagi. Padahal agama kita tidak seperti itu. Kalau mungkin itu agama Yahudi, Nasrani, Buddha dan lain-lain, mungkin seperti itu. Tetapi agama kita tidak. Agama kita orang diam saja, kemudian dia lisannya berzikir la ilaha illallah, itu diganjari oleh Allah Ta'ala pahala yang besar. Tidak seperti agama lain. Kemudian disebutkan fala ya'riful insanu dinahu illa hina yusalli, sehingga kalau pakai pemikiran seperti itu akibatnya apa? Manusia tidak mengenal agamanya kecuali pas salat saja baru kenal agama. Pas enggak salat enggak kenal agama. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari kekejian dan juga kemungkaran. Berarti salat itu menjadi refleksi untuk keseharian kita dan tiap waktunya kita bagaimana. Oleh karena itu betul, ketika seseorang rusak akhlaknya atau rusak amalannya, itu menunjukkan ada yang salah pada salatnya. Kemudian ikhwas sekalian dan akhwat rahimakumullah, wa baqiyata hayatihi wa 'adatihi wa ihtimamihi dunyawiyatun wa baqiyatu hayatihi wa 'adatihi wa ihtimamatihi dunyawiyatun madiyah. Dan akhirnya sisa hidupnya, sisa tradisinya, sisa dari perhatiannya semuanya duniawi, materi. Maka ikhwas sekalian kita skip baca di paragraf berikutnya. Tadi paragraf 1 2 3 4 ya, sekarang paragraf kelima. Dan saya ingatkan di paragraf ke-6 ada kalimat yang saya jadikan sebagai materi kuis, yaitu mahma fa'alal kuffar wasyayatin fa innahum lan yastati'u fatha husuni qalbika walakinnaka anta taftahuha lahum in asa'ta 'amalak. Siapa yang bisa menerjemahkan itu, dan insyaallah saya terjemahkan juga, itu dijawab di kolom komentar di Facebook. Lebih awal itu lebih diprioritaskan untuk menang. Lebih awal lebih diprioritaskan untuk menang, yaitu paragraf ke-6 kalimat yang pertama. Terjemahkan lebih awal lebih prioritas untuk menang, tapi dilihat juga nanti bagaimana jawabannya. Ya, akan mendapatkan buku insyaallah. Kemudian disebutkan di paragraf kelima oleh penulis, hal ta'lamu akhil muslim anna at-takhwifa af'alun syaitaniyatun yukhawwifu biha awliya'ahu minal kuffari wal munafiqin. Apakah engkau tahu wahai saudaraku muslim bahwasanya takhwif, sikap menakut-nakuti, ya, maka perhatikan di zaman seperti ini, sikap menakut-nakuti itu adalah perbuatan-perbuatan syaitan atau perbuatan yang bersifat syaitaniyah, kesetanan. Yang mana syaitan yukhawwifu biha awliya'ahu, yang mana syaitan itu suka menakut-nakuti para wali setan dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan oleh Rabb kita Azza wa Jalla di surat Ali Imran ayat ke-175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itulah syaitan menakut-nakuti para walinya syaitan itu sendiri. Juga di surat yang sama, di ayat yang sama, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut pada mereka dan takutlah padaku jika kalian beriman. Bukankah kita jemaah sekalian mukminun, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di surat Az-Zumar Allah taala menyebutkan
Alaysallahu bikafin 'abdah. Bukanlah Allah Ta'ala lah yang menjadi pencukup untuk hambanya. Taib, sekarang keputusan Menteri Agama misalnya, ya, himbauan dari beliau-beliau di Kementerian Agama dan lain-lain, diprediksikan sampai Lebaran saja itu kita menghadapi ujian yang tidak pernah disangkakan sebelumnya, ya ikhwan. Yaitu apa? Yaitu kita terancam tidak salat Id berjamaah. Salat Id masing-masing di rumah, dan kita berharap hal tersebut tidak terjadi. Kita berharap Allah Ta'ala meringankan beban kaum muslimin Indonesia dan seluruh dunia, dan Allah Ta'ala mengangkat wabah-wabah ini. Kita berharap kepada Allah Ta'ala Al-Aziz Al-Jabbar, yang maha kuat, Al-Qawiyul Matin. Virus ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua makhluk Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Selagi kita di dunia, kembalikan semua perkara ini kepada Allah Ta'ala. Ketika kita tahu seperti ini, ikhwan, lihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan, terutama di sektor perdagangan, ya, di perdagangan. Dan tidak perlu kembali Anda ceritakan tentang bagaimana para pedagang demi pedagang, yang mana seharusnya di bulan Sya'ban ini mereka itu betul-betul banyak menghitung uang, menerima suplai barang, dan betul-betul meraja dalam urusan ekonomi. Tetapi Allah Ta'ala takdirkan sekarang banyak sekali orang yang kesulitan. Lihat pasar Tanah Abang tutup, di berapa gedungnya tutup, dan entah berapa miliar atau triliun, kalau diumumkan berapa triliun yang menjadi kerugian dari pasar tersebut, pedagang-pedagang pasar tersebut. Ya, lihat bagaimana seperti itu. Yang sekarang bulan Sya'ban, dan itu menekan, menjadi pressing ekonomi dan finansial bagi banyak keluarga pedagang, juga sebagian pedagang makanan, dan juga ojek online. Ini pun masih berlarut, sampai kapan kita belum bisa memastikan, jemaah sekalian. Lihat, dan banyak orang yang khawatir betul-betul. Ada sisi wajarnya mereka khawatir, namun jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian, menggambar-gambarkan kepada kalian al-faqr, kefakiran, kemiskinan, wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kepada kalian perbuatan yang keji. Taib, sekarang banyak orang yang di PHK. Saya mendengar berita dari CNBC Indonesia, kisaran 160.000 buruh di Jakarta ini di PHK. 160.000 karyawan, itu yang tercatat. Kita nggak tahu yang tidak terdaftar. 160.000 karyawan, dan dikatakan itu masih di area Jakarta dan sekitar itu. Lalu bagaimana seantero Indonesia? Ini karena apa? Financial pressure, tekanan finansial perusahaan, sehingga untuk menstabilkan perusahaan dilakukanlah pemecatan di banyak pihak, pada banyak orang. Dan mulai dari Sya'ban ini, April ini, awal April ini, banyak orang menjadi pengangguran. Banyak orang menjadi pengangguran. Ini muskilah yang saya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala mengangkat wabah ini dan menstabilkan kehidupan kaum muslimin di Indonesia dan juga di seluruh dunia, di negeri-negeri lainnya. Dan juga memberi taufik dan juga hidayah, petunjuk kepada para pemimpin kita, waliul amri hafizahumullahu ta'ala, untuk men-solving problem dalam masalah pekerjaan. Ketika wabah corona misalnya telah Allah Ta'ala angkat, masih tersisa kemudian masalah pengangguran dan juga ratusan pegiat kriminal dahulunya telah dibebaskan, atau mungkin ribuan narapidana. Maka suasana seperti ini, jemaah ikhwan dan akhwat sekalian, yang mungkin kadang kita lihat di jalan biasa aja,
Tapi ketika seseorang terkena musibah, narapidana, kemudian dicolong hartanya dan seterusnya, lihat di sini syaitan menjanjikan kefakiran di benak-benak seorang dan memerintahkan mereka untuk berbuat keji, di antaranya nyolong, merampok dan seterusnya. Tapi wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kalian pengampunan darinya dan juga keutamaan dari Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah taala Maha luas dan juga Maha mengetahui. Fadla di sini bisa dimaknai banyak hal. Keutamaan dunia dan juga akhirat. Yaitu keutamaan rezeki dunia dan akhirat. Maka kembalilah kepada Allah, ikhwan dan akhwat sekalian, di masa-masa seperti ini. Kemudian paragraf ke-6, dan ini yang akan menjadi kuis kita. Kalimat dari penulis, mahma fa'alal kuffar wasyayatin fa innahum lan yastati'u fatha husuni qalbika walakinnaka anta taftahuha lahum in asa'ta amalak. Ini yang saya harap teman-teman sekalian menerjemahkannya. Siapa yang bisa menerjemahkan kalimat ini saja, yang paling awal diprioritaskan untuk menang. Siapa yang bagus terjemahannya, maka insya Allah akan mendapatkan kitab dan insya Allah akan dikirim pada waktu duha ini. Ya, tapi habis itu nanti kalau saya bilang Anda yang mendapatkan hadiah kuis ini, maka nanti sadurkan kepada kita alamat lengkap ya. Baik. Mahma fa'al kuffar wa syayatin. Seberapapun orang-orang kafir dan para setan berbuat, ya, terjemahan saya belum tentu terbaik ya. Fa innahum lan yastati'u fatha husuni qalbika. Sesungguhnya mereka tidak akan mampu, yaitu orang-orang kafir dan setan itu tidak akan mampu untuk membuka benteng-benteng dirimu, benteng-benteng hatimu. Orang kafir dan munafikin, orang kafir dan para syaitan tidak akan mampu membuka benteng-benteng hatimu. Walakinnaka anta taftahuha. Tapi engkau sendirilah yang bisa membuka benteng hatimu itu. Dengan cara apa? Dengan cara in asa'ta amalak. Jika engkau menjelekkan amalanmu, jika engkau berbuat jelek dalam amalan. Kalimat itu tadi silakan dijawab di kolom komentar. Maka insya Allah bagi pemenangnya akan kita berikan hadiah. Satu pemenang saja untuk kuis, 2 pemenang untuk pertanyaan. Hadiah semuanya itu insya Allah diusahakan akan anak kirim nanti waktu duha ini insya Allah. Langsung insya Allah ta'ala. Asal alamatnya segera dikirim. Dan tetap stay tune untuk kita di akhir sesi akan sebutkan siapa pemenangnya. Taib. Kita pilih di antara ayat di surat Asy-Syura ayat ke-30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan tidaklah ada yang menimpa kalian dari musibah melainkan itu disebabkan ulah tangan diri kalian, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak dari hal yang telah kita lakukan. Baik, mungkin untuk materi kita cukup sampai sini karena saya khawatir agak berpanjangan materinya. Ala kulli hal, kuisnya tadi adalah antum menerjemahkan paragraf ke-6 dari artikel yang linknya telah saya sebarkan di Facebook. Itu insyaallah cukup sedikit saja. Mahma fa'alal kuffar wasyayatin fa innahum lan yastati'u fatha husuni qalbika walakinnaka anta taftahuha lahum in asa'ta amalak. Ya, siapa yang bisa menerjemahkan dengan baik dan benar, dan yang paling terawal itu diprioritaskan untuk menang, maka insyaallah akan kita berikan kebaikan. Insyaallah akan kita berikan hadiah buku dan langsung dikirim nanti insyaallah. Baik. Kita akan baca beberapa penanya atau komentar. Di sini ada Abu dan Ummu Rashid. Bismillah, hadir Ustaz. Suara enggak ada Ustaz. Anda tidak tahu ada apa enggak suaranya. Insyaallah ada, insyaallah. Dan ini Abu dan Ummu Rashid, hadiahnya telah Anda kirim kemarin, alhamdulillah. Kita mulai dulu dari mungkin grup WhatsApp
grup WhatsApp dakwah kita. Dari grup WhatsApp Ikhwan nomor grup 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haikallah Ustaz, dari Sofyan Hadi Al-Batawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mau tanya bagaimana sikap seorang suami yang mengajak istri untuk hidup satu atap, tidak nyampur dengan orang tuanya dalam rumah tangga tapi nggak mau. Usut punya usut, istri kena gangguan jin nasab dan jin tafriq, itu pun tahu setelah diruqyah. Dari pihak suami sudah menempuh semua jalan islah, sampai terakhir sudah ketemu dua keluarga, tapi nggak ada tanggapan untuk mau lanjut rumah tangga atau tidaknya. Apakah seorang suami sudah boleh menceraikan istrinya? Asalnya seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya kecuali jika memang terjadi nusuz pada istrinya, dan itu pun sebaiknya ditakdib, diberikan pelajaran adab untuk istrinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa, yaitu dinasihati, fa'idhuhunna, diberikan mau'izah, juga wahjuruhunna fil madaji', dipisahkan tidurnya, ranjangnya, wadribuhunna, kalau itu semua tidak mempan maka pukullah, tapi dengan pukulan yang tidak melukai, pukulan yang ringan. Bahkan sebagian ulama mengatakan pukullah dia dengan siwak, saking tidak melukainya. Tetapi ketika terjadi tidak tertunaikannya hak suami oleh istri, maka diperbolehkan bagi suami untuk menceraikan istrinya jika memang itu dirasa hal yang paling bermaslahat. Wa ay yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupkan keduanya insyaallah taala. Jadi dengan kondisi seperti ini diperbolehkan insyaallah taala. Kemudian masih dari grup 3 dari ikhwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Sahroni. Semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikan buat ustaz dan keluarga, amin. Allahumma amin. Jazakallahu khairan. Buat yang baru ngaji, apa tahapannya harus dipelajari terlebih dahulu, dan para ulama terdahulu belajar adab sebelum ilmu, apa maksudnya ustaz? Bagi yang baru ngaji, maka tahapannya adalah pertama, dan ini yang nasihat ada untuk banyak dari ikhwan di masa sekarang dan akhwat, yaitu jangan terlalu banyak program ikhwan. Jangan terlalu banyak program. Memang program banyak, program ini, program itu, dan seterusnya. Tapi jangan diambil semua. Ya, dikhawatirkan antum tidak akan mendapatkan apa-apa. Memang mengisi waktu dan seterusnya. Tapi orang yang masih baru terdidik, baru awal-awal itu tidak bisa menghabiskan semua program. Dia boleh menyibukkan waktu, tapi yang lebih afdal adalah dia mencukupkan dengan beberapa program, dan dia memutkinkan program-program itu dengan murajaah. Muskilah kita sekarang adalah banyaknya program, semuanya diambil program tersebut, program ustadz ini, kajian ustadz ini, kitab ini, semua kitab diambil, ya semuanya. Dia tidak dapat bimbingan atau apa, tapi semuanya diambil. Apalagi yang belajar secara online, semuanya diambil. Ada kajian baru, semuanya diambil. Kajian baru ambil, kajian baru ambil. Akhirnya yang lama terbengkalai. Dan tidak ada waktu untuk murajaah. Mungkin ada waktu untuk murajaah, tapi karena kebiasaannya mengambil yang baru, akhirnya dia tiap hari selalu ada ide-ide baru. Akhirnya tidak pernah terjadi istiqamah. Dan juga akhirnya apa? Akhirnya banyak yang terbengkalai dari ilmunya. Seandainya dia menertibkan pikirannya dan juga ta'allumnya, yaitu belajarnya ditertibkan, maka insyaallah yang namanya murajaah itu adalah hal yang banyak dilalaikan oleh orang sekarang. Padahal itu kuncinya untuk mentasbit ilmu di kalbunya dia, murajaah. Maka itu lebih penting. Ada kalanya seseorang menghabiskan 10 kajian dalam satu pekan. Kemudian ada yang pihak lain cuma 2 kajian dalam satu pekan, namun murajaah terus. Maka wallahi yang lebih akan menjadi thabit ilmunya, rasikh ilmunya adalah yang dua kali pelajaran satu pekan, tapi selalu murajaah dengannya. Iya, karena murajaah itu penting. Kata sebagian orang, menghafal itu mudah. Untuk menjaga hafalan itu yang sulit. Dan itu sahih. Ya, dan itu sahih. Wallahu a'lam.
Kemudian ya ikhwat sekalian, ada pertanyaan juga dari Baik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana fahmi gondrong yang kajian di Masjid Jabalur Rahmah Situ Gintung. Jazakallah khair Ustadz, semoga bisa ambil faedah dari status. Jazakallah khair, udah mengambil faedah, semoga bermanfaat, dan jika ada yang tidak manfaat tolong diralat ya. Baik. Anda mencoba untuk mengcapture beberapa pertanyaan yang ada di grup WhatsApp kita. Baik, di sini ada pertanyaan dari Ummu Abdillah Hafs dari grup Info Dakwah ketiga dari Akhwat. Ustadz, apakah dibolehkan berpuasa di hari Jumat atau Sabtu untuk mengganti hutang puasa Ramadan tahun lalu? Kalau dia tidak bermaksud untuk mengkhususkan hari tersebut, melainkan memang berkesempatan pada hari tersebut, maka tidak masalah insyaallah. Bahkan kadang-kadang bisa menjadi kewajiban kalau sudah mepet, ya, bisa menjadi kewajiban dan dia hanya berluang di hari itu, maka dia wajib untuk berpuasa qadha pada hari tersebut. Wallahu taala alam. Karena qadha puasa Ramadan itu kewajiban. Ya. Kewajiban. Kemudian pertanyaan dari Humairah. Bismillah, apakah hand body yang wangi dan mengandung alkohol boleh digunakan oleh wanita untuk salat di rumah? Hand sanitizer misalnya. Itu dari alkohol bukan? Ada enggak kandungan alkoholnya? Misalnya. Sekarang kan itu semua kembali kepada apakah alkohol itu adalah zat yang disifati najis dalam Islam atau tidak. Ini yang menjadi permasalahan khilafiyah di antara ulama. Dan ana lebih condong kepada yang menyatakan bahwasanya khamar, baik itu berupa alkohol atau memang khamar dari perasan buah atau rendaman buah dan seterusnya, itu semua ana lebih condong kepada pendapat yang tidak menajiskannya. Itu semua tidak disebut najis. Ya, itu semua tidak disebut najis. Wallahu taala alam. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan itu najis. Maka bagi yang mengatakan itu najis, berarti parfum dengan alkohol haram karena itu najis bagi sebagian ulama. Kemudian hand sanitizer kalau misalnya memang mengandung alkohol, kalau tidak ya tidak masalah. Kalau mengandung maka ini masalah bagi sebagian ulama. Juga hand body. Ya, tetapi yang sahih adalah semua itu tidak najis dan boleh digunakan untuk wanita untuk sholat, enggak masalah. Wallahu a'lam. Masih ke pertanyaan Baik, di sini ada pertanyaan dari RA. Bismillah, afwan Ustaz, saya ingin bertanya, qadallah saya telah jatuh dan masuk dalam fitnah wanita. Pertanyaannya, bagaimana cara agar saya bisa keluar dari fitnah seorang wanita? Pertama, ista'in billah, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala, karena ini hal yang sulit bagi sebagian orang. Dia betul-betul bersimpuh di hadapan Allah agar melepaskan jeratan ini, karena dia tidak bisa sendiri dalam mengeluarkan diri dari ikatan fitnah wanita dan fitnah lainnya. Maka dia minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan salat tahajud atau salat duha dan kemudian dia minta sama Allah taala. Kemudian yang kedua, beranikan diri untuk memutus semua hubungan-hubungan ini. Ya, dengan sepahit-pahitnya. Di media sosial atau dimanapun, putus semuanya. Dan ketiga, memperbanyak baca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran, maka insyaallah Allah taala akan mengalihkan keinginan hatinya yang tadinya menuju ke lawan jenis, kalau kemudian akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan dari Ariansah. Masya Allah, ini pertanyaan panjang juga ini. Bismillah Ustaz. Afwan, ana mau bertanya, dalam surat Ali Imran Al-Maidah, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah bisa kafir, zalim dan fasik. Dan ana pernah dengar ceramah orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak bisa divonis langsung kafir, harus diperinci. Harus dilihat bagaimana keyakinan orang tersebut. Misal orang tersebut menganggap hukum buatan lebih baik hukum Allah, tidak cocok atau kurang cocok, lebih baik hukum buatan daripada hukum Allah, maka dia bisa kafir. Sahih. Siapa yang jelas-jelas mengatakan hal seperti itu dan tanpa ada paksaan,
maka hal tersebut membuat orang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari agama Islam. Barang siapa yang menganggap bahwasanya peraturan di demokrasi ini lebih baik daripada syariat Allah, maka orang ini telah keluar dari Islam karena perkataan tersebut. Dan ada yang berpendapat hukum Allah lebih baik daripada hukum buatan, tapi apa daya, dia tidak punya kekuatan untuk merubahnya, maka dia bisa fasik dan zalim. Dan ini sahih. Ini sahih. Pertanyaan, misal si fulan berprofesi sebagai pekerja yang berkecimpung dengan penegakan hukum, dan dia meyakini hukum Allah tetap lebih baik daripada hukum perbuatan. Berarti si fulan masuk ke dalam kategori orang yang fasik atau zalim. Beda halnya jika si fulan meyakini hukum buatan itu lebih baik daripada hukum Allah, mungkin dia bisa kufur. Nah, lalu bagaimana status pekerjaannya yang notabene pekerjaan tersebut pekerjaan yang halal? Untuk profesi ini Anda tidak bisa mengatakan halal atau haram, Anda tidak tahu rinciannya, tetapi kesimpulan yang awalnya itu tadi sahih. Ya, kalau memang dia meyakini hukum Allah itu yang lebih baik, sementara dia terpaksa dengan hal tersebut, maka dia bukanlah kafir, melainkan dia khawatirnya masuk ke dalam kategori fasik atau zalim. Tetapi itu pun kita tidak langsung dalam menasihatinya memvonis dia fasik atau zalim. Kita nasihati terlebih dahulu dan ingatkan bahwasanya banyak kemungkaran di sektor tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian dari Rahmat Pasar Rebo, ya. Bismillah, afwan Ustaz, ada orang yang wafat di zaman wabah corona ini padahal ia tidak terkena wabah, melainkan karena sakit yang lain sehingga harus dimakamkan sesuai prosedur corona dari pemerintahan, termasuk terkena fitnah. Apa maksudnya? Tidak masalah kalau memang prosedur pemerintah untuk siapapun yang wafat, walaupun memang bukan indikasi corona, kalau memang dikhawatirkan bukan karena corona wafatnya, tapi kan kita tidak tahu fisiknya dia, maka mungkin pemerintah menegakkan hal seperti itu agar tidak tersebar virus corona, karena tidak ada yang tahu apakah mayit ini membawa virus atau tidak. Kemudian dari Muhammad Rizqah, Bismillah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga, amin. Wa jazakallah khaira. Terdapat hadis Nabi SAW mengenai keutamaan seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar di dalamnya dibandingkan mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar di dalamnya. Bagaimana kita bisa mengamalkan hadis Nabi tersebut di zaman yang penuh dengan fitnah syubhat dan syahwat saat ini? Sekarang tanya antum punya akun Facebook nggak? Punya YouTube nggak? Dan seterusnya. Antum bergaul nggak dengan mereka? Membaca nggak status mereka? Jika yang di media sosial aja antum bisa betah, kenapa nggak di dunia nyata? Dengan tetangga misalnya. Dengan tetangga misalnya, ya. Maka bersabarlah dengan tetangga. Afwan, ana agak sulit untuk membuka mata karena memang agak sakit mata ana. Tisu. Maka bagaimanapun tetangga kita bergaul dengannya dengan pergaulan yang di sana ada isyarat bahwasanya kita ingin mendakwahi mereka kepada kebaikan. Maka bersabarlah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah taala, al-muslimu, yaitu orang muslim yang al-muslimu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum minal muslimi alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Atau kama qala Nabi SAW. Seorang muslim yang berbaur dengan orang-orang dan bersabar dengan celaan mereka itu lebih baik daripada seorang mukmin atau muslim yang tidak mau bergaul dengan masyarakat dan tidak sabar dengan kejelekan mereka atau celaan mereka. Maka tetap kita bergaul di tengah masyarakat, tetapi pergaulan itu tentu bukan pergaulan mutlak yang segala hal kita ikuti. Ada dangdutan kita ikuti, bahkan kita joget bareng dengan mereka. Enggak, tentu saja. Tapi kita bergaul dengan batasan syar'i, yaitu kita tetap menyapa, salam tetap salam, saling memberi hadiah, memberikan wasiat, memberikan tausiah atau mau'izah hasanah kepada mereka supaya mereka mendapatkan hidayah dari itu. Wallahu taala alam. Kemudian tapi ini yang di grup tidak bertanya melainkan justru memberikan info tentang hal seperti ini. Saya
harapkan untuk dikeluarkan dari grup karena kita bukan menginginkan adanya hal tersebut ya. Baik, akan kita bacakan dari Facebook insyaallah. Dari Mirza Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk tetap istiqamah di kala masa fitnah dan hati tidak mudah futur, Ustaz, melihat banyak perselisihan di kalangan Ahlus Sunnah sendiri? Caranya adalah antum tidak melihat perselisihan itu. Kebanyakan orang karena banyak melihat maka dia banyak yang dia rasakan. Maka jangan banyak yang dia lihat. Banyak melihat Al-Quran aja, maka dia tidak akan bingung. Tapi ketika dia banyak melihat status orang, banyak melihat tulisan-tulisan yang tidak bermanfaat, atau tulisan-tulisan dari beberapa da'i yang tidak mempertimbangkan maslahat dan madarat, hanya mempertimbangkan ego dan kesombongan dirinya, maka dia akan terfitnah dengan itu. Coba, yang seperti itu, antum klik di dekat akunnya, kemudian klik tulisan unfollow, tidak mengikuti. Selesai urusan, benar, selesai urusan. Ketahuilah bahwasanya dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu mencegah keburukan lebih didahulukan daripada antum mendapatkan maslahat. Kadang antum menemukan ada dai tertentu, dai media sosial yang biasa aktif di media sosial misalnya, memang ada manfaatnya, tapi madaratnya juga ada. Maka hindari, demi menghindari madarat tersebut, demi menjaga qalbu antum, maka qalbu antum lebih layak diselamatkan. Seperti itu. Kemudian juga futur itu disebabkan maksiat kadang-kadang, atau disebabkan beban yang terlalu berat dalam memforsir diri. Maka solusinya adalah banyak-banyak berzikir dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan. Itu yang pertama. Dan juga berikan di kehidupan antum konten-konten dan pernak-pernik yang membuat antum termotivasi untuk melakukan hal yang membuat passion antum dalam hal yang positif kembali. Maka di antara contoh misalnya antum membuat rak buku atau rak buku dan isi buku-buku sehingga memotivasi antum untuk membaca. Yang seperti yang lakukan di sini memotivasi antum untuk membaca dengan adanya rak seperti ini. Walaupun sebagian orang walaupun banyak buku kelihatan di rak tapi tidak ada yang membaca buku. Ada yang seperti itu. Ya. Tapi motivasilah diri dengan pernak-pernik seperti itu. Dari Firman Syah, Bismillah hadir Ustaz. Jazakallah khair. Abu dan Ummu Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan buat Ustaz dan keluarga. Amin. Jazakallah khair. Buat yang baru ngaji, apa tahapan yang harus dipelajari terlebih dahulu, dan para ulama terdahulu belajar adab sebelum ilmu, dan apa maksudnya? Ini yang tadi Anda tidak selesai untuk membacanya. Ya, adab terlebih dahulu sebelum ilmu, yaitu antum di majelis ilmu dan memperhatikan adab guru tersebut dan mengutamakannya dibandingkan materi yang materi itu kadang-kadang bisa dilupakan, namun adab tidak. Kenapa sebagian ulama mengatakan adab terlebih dahulu daripada ilmu? Karena seseorang ketika dia menerapkan adab sebelum menuntut ilmu, maka ilmunya akan masuk pada dirinya. Tapi seseorang ketika dari awal tidak memakai adab dalam menuntut ilmu, maka ilmu tersebut akan membuat kalbunya keras karena jeleknya kalbu dia, karena beracunnya kalbu dia, atau ilmu itu akan mental dari kalbunya, tidak ada manfaatnya. Maka ya ikhwan, didahulukan adab sebelum ilmu. Dan ana wasiatkan dan nasihati untuk semua dari yang mendengar kajian ini, ketika antum menemukan guru, ustadz atau siapapun yang kalimatnya membuat kalbu antum keras, membuat antum suka mengejek manusia dan merendahkan orang-orang bodoh, maka tinggalkan yang seperti ini. Hatta walaupun yang diajarkan adalah hal-hal yang mungkin berkaitan dengan manhaj salaf. Kenapa? Karena betapa adanya dakwah salaf ini menjadi semakin diperangi oleh banyak orang dengan sebab beberapa pendakwahnya yang tidak menggunakan adab dan hikmah dalam berdakwah. Tidak menggunakan adab dan hikmah dalam berdakwah. Maka daripada antum justru berilmu makin keras kalbunya, lebih baik antum selamatkan kalbu antum dengan adab kalbu dan adab lisan dan adab tulisan, dan kemudian antum menerima ilmu
dengan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Nur Muhammad Fadilah. Bismillah, afwan Ustaz ingin bertanya, apakah menjaga hati agar terus terpaut dengan kebaikan selama masa fitnah ini? Karena hati terkadang menginginkan mengikuti arus fitnah. Caranya antum menutup pertemanan atau unfollow, tidak mengikuti tulisan-tulisan orang-orang yang membuat qalbu antum terfitnah. Ya. Dan juga banyak-banyak mendengar tausiah dan petunjuk atau kajian para ulama dan asatidzah. Dan juga tentu dari awal membaca Al-Qur'an dan menetapkan hafalan untuk Al-Qur'an. Tapi di sini ada terjemahan paragraf 6 dari Rafi'i. Taib, bagus ya. Terus kemudian terjemahan dari Mirza Aditya. Tapi ini nggak bisa simak. Kemudian dari Dilla Ummu Abdullah. Bagaimanapun kaum kufar dan syaitan telah berusaha. Taib. Kemudian dari Nur Muhammad Fadilah. Ya, terjemahannya. Taib, dari dia Tantio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz barakallahu fiikum, jazakallahu khair. Mengapa sering sholat kita yang insya Allah sudah sesuai sunnah baik secara syar'i, baik secara fikih maupun kekhusyuan dan sekuat mungkin terjaga dari sikap riya, namun tetap tersisa dorongan berbuat maksiat, tetap mudah emosi atau beratnya menjaga istiqomah. Apalagi yang perlu kita perbaiki ya Ustaz? Yang perlu diperbaiki adalah antum merasa salat antum sudah bagus. Bisa nggak di ini? Antum merasa salat antum sudah bagus. Kenapa disyaratkan istighfar setelah salat? Karena yang dianjurkan adalah seseorang merasa salatnya masih belum sempurna, masih banyak kekurangan. Ada kitab namanya Risalat Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Kitab tersebut Risalah Ibnu Qayyim kepada salah satu saudaranya dan tidak disebutkan siapa saudaranya. Ya, di situ disebutkan beberapa masyahid, ya beberapa konten dalam salat yang diperlukan oleh seorang muslim untuk dia terapkan sehingga dia merasa salatnya itu masih banyak kekurangan, ya. Yang pertama masyhad al-ikhlas, yang kedua masyhad as-sidq. Dan juga ada masyhad-masyhad lainnya dan masyhad yang terakhir yang Anda pelajari dari kitab tersebut dan mudah-mudahan Anda bisa mengkaji kitab tersebut. Yaitu masyhad at-taqsir namanya. Masyhad at-taqsir, yaitu seseorang merasa dirinya masih muqassir dalam menunaikan salat, masih kurang, ya. Maka itu juga penting. Nah, antum sekarang merasa salat antum sesuai sunnah, udah bagus dan seterusnya. Itu penghalang. Maka coba koreksi lagi betapa mungkin sekali salat antum masih banyak kekurangan dan Anda pikir seperti itu. Kita mikirkan diri kita juga seperti itu, banyak kekurangan dalam salat-salat kita. Wallahu taala a'lam. Ya, taib. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang muslim yang diajarkan Rasulullah SAW dalam masa fitnah? Kalau misalnya dalam hadis Nabi SAW, al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya, kata Nabi SAW. Ibadah di masa haraj, yaitu di masa banyak terjadi kematian dan pembunuhan, itu seperti hijrah menujuku. Ya, maka petunjuk Nabi SAW yang terpenting adalah ketika terjadi masa fitnah seperti saat ini, maka perketatlah untuk beribadah. Maka siapa yang beribadah di masa fitnah, maka dia seperti hijrah menuju Rasulullah SAW, yaitu menuju ketenangan dan pahala yang berlimpah insyaallah ta'ala. Ya. Kemudian ada lagi
pertanyaan dari sebagian ikhwan dari Angga Setiawan, dalam wabah seperti ini iman serasa turun karena salat di rumah tidak bertemu dengan ikhwan-ikhwan. Kajian secara langsung pun juga libur, sedangkan di rumah lama-kelamaan mengalami kebosanan dan merasa imannya turun. Bagaimana caranya untuk menstabilkan iman di kala wabah seperti ini, Ustaz? Kajian mungkin offline tidak ada. Soal berjamaah di masjid tidak bisa. Sekarang antum manage di rumah antum, buat program ngaji, khatamkan Al-Quran, atau sehari 2 juz atau 1 juz, atau rutinkan hafalan harian, maka insya Allah tidak akan bosan. Coba itu. Kalau itu nggak mau, berarti antum memang nggak mau sebenarnya untuk menambah ilmu antum atau menghafal hadis. Coba seperti itu. Insya Allah nggak bosan. Bahkan justru semakin merasa apa? Semakin merasa diri ini ternyata bodoh. Ternyata sangat butuh dengan semua ini. Kemudian dari Firman Syah, Bismillah. Ustaz, ada artikel di WA yang membahas masalah pergi ke masjid pada masa ini, di mana intinya pergi ke masjid silakan dan tidak juga silakan. Penulis mencantumkan dalil-dalil untuk menguatkan keduanya. Pada prinsipnya dia ingin kita jangan saling mencela dan saling menghargai. Apakah benar pendapat tersebut? Allah Ta'ala alam. Entah benar atau tidak, tetapi Anda tidak menerapkan hal tersebut. Hanya saja kalau memang pemerintah sudah mulai mengendorkan hal ini, dan kemudian masalah-masalah COVID ini mulai menurun tingkat pandemiknya, maka semoga yang mau ke masjid silahkan, yang di rumah juga silahkan. Dan kalau misalnya terjadi seperti itu mulai penurunan, maka Anda pribadi juga akan ke masjid insyaallah. Dia Tantio, Taib. Sang Nana. Bismillah. Tanya terkait hujah yang tadi Ustaz katakan tentang takutlah hanya kepadaku, bahkan banyak saya melihat dalil tersebut dipakai oleh sebagian saudara kita untuk mengambil sikap yang cenderung melawan aturan pemerintah saat wabah corona. Sampai-sampai di grup WA muncul sindiran seperti ini. Ke pasar berani, ke mal berani, ke masjid takut corona. Bagaimana cara yang tepat untuk menasihati atau membantah kalimat tersebut? Maksud saya nasihat yang tidak menyinggung. Caranya adalah mendiamkannya. Ya, caranya adalah mendiamkannya. Karena semua yang disebut ke pasar berani, ke mal berani, ke masjid takut corona, itu hanya disadur oleh orang-orang yang belum tentu mereka punya ilmu. Kalaupun mereka pakai dalil, karena ilmu ini membutuhkan fiqih. Ya, kita ke pasar beda urusannya dengan seperti ke masjid. Sekarang kalau misalnya ke pasar, kemudian terjadi penyebaran virus corona dan seterusnya dari pasar itu atau dari mal tersebut, orang menyalahkan pasar, menyalahkan mal, silakan. Kalau terjadi kemudian dari masjid, siapa yang disalahkan? Agama kita yang kena. Madaratnya lebih besar mana? Karena orang ini banyak menulis seperti ini, mereka tidak berpikir. Kalau ke pasar berani, sekarang siapa yang ke pasar berani? Darurat, karena butuh kehidupan, butuh belanja ini. Taib, sekarang Allah Ta'ala memberikan rukhsah. Beda antara orang ke pasar, kita nggak perlu ke mall, ke pasar aja untuk membeli apa? Ke pasar apakah untuk beribadah, untuk nongkrong? Tidak. Tapi ke pasar untuk membeli hajat dan kebutuhan. Taib, yang hal tersebut menjadi qiyam untuk hidup kita, untuk menegakkan hidup kita. Yang mana itu tidak ada rukhsah. Ya orang harus ke pasar, mau gimana lagi? Ya, untuk membeli hal-hal yang diperlukan. Adapun kalau ke masjid, maka bisa terjadi rukhsah. Sekarang, apakah orang ini berani bilang ke pasar pas hujan-hujanan berani, ke mall pas hujan-hujanan berani, tapi ke masjid pas hujan kok diberi rukhsah oleh Islam untuk sholat di rumah? Boleh nggak sholat di rumah ketika lagi hujan? Boleh. Tidak ke masjid. Berani nggak dia mengatakan seperti itu? Ke mall berani, ke pasar berani karena padahal hujan, tapi ke masjid nggak berani karena ada hujan. Padahal Islam membolehkan, bahkan menganjurkan untuk sholat di rumah kalau misalnya terjadi hujan. Jadi itu logika yang salah, ya, wallahu a'lam. Mungkin kita mengatakan bagaimana caranya supaya tidak menyinggung. Mereka sendiri membuat kalimat ke pasar berani, ke mall berani, ke masjid takut corona. Itu sendiri mereka sebenarnya tujuannya untuk menyinggung. Tapi mereka orang-orang yang tidak mau disinggung. Maka yang seperti ini menunjukkan mereka ini orang-orang jahil. Yang mengatakan ini orang-orang jahil.
dan tetap kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang kemudian ketika dia tidak jadi salat ke masjid karena hujan, dia takut sama hujan apa takut sama Allah? Dia takut sama Allah dengan menerapkan syariat Allah, yaitu memberikan rukhsah untuk dia salat di rumah. Keringanan. Wallahu taala alam. Baik, jika ada. Baik, di sini kita cukupkan untuk pertanyaan ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah wanita salat sunnah syuruk atau isyraq di rumah? Apakah syaratnya salat sunnah syuruk harus berjamaah dulu? Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis-hadis yang dimaksud adalah hadis-hadis untuk salat berjamaah subuh. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan adapun untuk perempuan karena memang tidak diwajibkan berjamaah di masjid, maka dia boleh melakukannya di rumah dengan syarat dia tetap di tempat salatnya dari awal salat subuh sampai waktu syuruk tersebut. Baik, kita pilih sekarang untuk yang berhak mendapatkan hadiah. Pertama, hadiah untuk dua penanya. Untuk dua penanya insyaallah yang akan mendapatkan hadiahnya. Baik, sebentar. Oke, ini karena cukup ada beberapa orang, mungkin saya pilih satu dari grup WhatsApp dan saya pilih satu dari Facebook insyaallah. Type di sini dari grup WhatsApp Info Dakwah HAJ nomor 1 dari ikhwan, insyaallah Muhammad Rizqah yang bertanya, terdapat hadis Nabi mengenai keutamaan seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar, maka itu insyaallah akan mendapatkan hadiah. Dan saya minta tolong tim ketik untuk beliau di grup bahwa beliau mendapatkan hadiah. Kemudian yang via melalui Facebook, kita berikan hadiah ini ke Mirza Aditya. Ya. Anda tulis titik di komentar, ya, antum mendapatkan hadiah sarung dan kitab. Adapun untuk hadiah kuis yang insyaallah mendapatkannya, tadinya saya mau kasih ke Mirza Aditya juga, tapi karena dia sudah dapat tadi, ya udah nggak jadi dapat, ya. Tapi insyaallah Rafi'i yang akan dapat hadiah ini insyaallah. Anda beri titik kuis. Ya, sekian untuk hari ini. Insyaallah itu hadiah-hadiah akan kita berikan. Semoga bermanfaat insyaallah taala. Jazakumullah khairal jaza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.